Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema Sistem Informasi Apotek akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami. Dengan saya, Rebina Rapakwita Bermelialah dengan NIM 124190030 dan bersama partner saya, Lili Fadila dengan NIM 124190017. Di sini dapat kita lihat yaitu merupakan dari Java main class-nya. Kemudian ada controller untuk login dari package project.controller. Berikut codingannya. Dapat dilihat di sini bahwa jika username dan password tidak terdaftar, maka tidak akan berhasil untuk login. Namun jika sudah terdaftar, akan berhasil login. Kemudian ada controller untuk daftar. Dapat dilihat di sini codingannya. Kita lihat di sini, jika salah satu dari nama ataupun username atau passwordnya kosong, itu tidak akan berhasil untuk terdaftar, maka akan muncul kalimat mohon isi dengan mohon isi dengan lengkap. Namun jika nama, username dan password sudah terisi dengan penuh atau semua sudah terisi, maka daftar akan berhasil. Namun jika ada kesalahan koneksi ataupun kesalahan dari SQL atau database, maka sign up akan gagal. Kemudian ada controller seeker, dapat dilihat di sini codingannya. Kita lihat di sini, jika salah satu dari nama atau status atau ID atau jenis kosong atau tidak diisi, maka tidak akan bisa terinput. Namun jika semua sudah terisi, maka data berhasil diinput. Selanjutnya dari package project.db ada connection helper. Dapat dilihat di sini codingannya. Ini berfungsi untuk menghubungkan ke SQL atau database. Kemudian ada database. Dapat dilihat di sini codingannya. Kita lihat di sini, ini berfungsi untuk memanggil data yang telah kita input di database. Kemudian ini insert user berfungsi untuk menginputkan data ke database. Kemudian di sini juga ada insert input permintaan, yaitu untuk menginput data dari daftar obat yang telah kita input. Kemudian ini delete permintaan, yaitu berfungsi untuk menghapus data dari daftar obat yang telah kita input tadi. Ini update status permintaan adalah untuk mengedit atau mengupdate dari daftar obat yang telah kita input. Select from permintaan, yaitu untuk melihat data dari daftar obat yang telah kita input. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, Erminar, saya akan melanjutkan tentang bab berikutnya, yaitu di subbab project model. Nah, di bab ini kami ada 3 kelas, yaitu permintaan Java, permintaan tabel model Java, dan user Java. Nah, permintaan Java dan permintaan tabel model Java ini saling terhubung. Nah, di permintaan Java ini
terdiri dari beberapa entitas-entitas yang diperlukan dalam permintaan tabel model Java maupun di outputnya nanti. Karena seperti get nama, ID, user, get jenis nanti akan digunakan kembali di codingan yang lain. Nah, kemudian permintaan tabel model. Di sini ada list permintaan. Ada nama lengkap, jenis dan status. Nah, nama lengkap di sini yang dimaksud nama lengkap obatnya dan jenisnya nanti akan dijelaskan di codingan yang selanjutnya. Dan juga status. Dan kemudian codingan yang ketiga ada user. User di sini untuk menjelaskan tentang entitas yang ada di login alias untuk usernya, seperti ID, nama, username, password. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa entitas ID, nama, return nama, set nama ini nanti akan digunakan kembali di codingan login view pada bagian project view. Seperti ini codingannya. Kemudian di bagian terakhir ada project view. Di sini ada 3, yaitu login view, sign up, dan seeker. Login up ini berfungsi untuk halaman login. Biasanya kita menggunakan drag dan drop agar lebih mudah. Sedangkan yang login view ini adalah versi source code-nya dari drag dan drop. Nah, login view ini terextend dengan keyframe. Nah, hasil dari codingan ini nanti akan muncul pada layar atau frame sesuai seperti apa yang kita inginkan, tergantung kita bagaimana mau membuatnya. Nah, di sini kita dapat mengatur seperti warna, letak, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti ini codingannya. Kemudian di bagian sign up. Sign up ini sama dengan jika kita tidak memiliki akun untuk masuk, kita dapat mendaftarnya dengan sign up. Nah, sign up view ini adalah tampilan dari frame mendaftar tadi. Sign up view ini juga terextend dengan keyframe. Nah, di sign up ini terhadap ada project title, nanti ini akan project title ini nanti akan muncul pada bagian atas screen. Nah, kemudian ini menjelaskan tentang letak-letak pada kolom nama, username, dan password. Kemudian yang terakhir yaitu seeker view. Atau apabila kita telah berhasil login, nah, kita dapat melihat apa yang terletak di dalamnya itu. Setelah itu kita ada di halaman seeker view ini. Karena seeker view ini adalah sebagai pengganti drag dan drop untuk membuat halaman, jadi selalu terhubung dengan extend keyframe. Nah, jenis yang dijelaskan pada project model sebelumnya yaitu ada obat, yaitu obat keras dan obat umum. Dan statusnya itu ada status tersedia atau tidak. Jadi di apotek tersebut apakah obatnya itu tersedia atau telah habis stoknya. Nah, di seeker view ini akan menampilkan data-data yang telah ada, dan juga apabila kita ingin meminta obat atau kita ada permintaan obat, di sini ada kolom ID, nama, jenis, status. Nah, di situ kita akan mencarinya apakah obat tersebut ada atau tidak. Apabila tidak tersedia, maka kita bisa log out ataupun kita mencari obat yang lain yang tersedia. Seperti ini code-nya. Ini untuk source code dari Java Newsbean.
Kemudian sekarang saya akan membawakan database yang telah dibuat di database yang bernama Aqua_Sales. Di dalam database ini, di sini sudah terisi ada 2 nama obat yang tersedia, yaitu paracetamol dengan ID 1 dan dexamethasone dengan ID 2, dan status mereka sama-sama tersedia. Nah, struktur dari database ini ada ID, nama, jenis, dan status, dan ID ini sebagai foreign key. Nah, seperti itu program